Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Arlan Nala YouTube channel. Kembali lagi saya hadirkan sebuah informasi yang menarik di hadapan Anda. Namun sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa buat yang baru saja datang untuk klik tombol subscribe. Dan buat yang telah lama bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu di video yang saya bagikan ini. Share pula video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan selamat menonton. Ya oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Arlan Nala YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang situasi Kota Ruteng di tengah terus meningkatnya jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan juga semakin banyaknya pasien yang meninggal akibat COVID-19. Nah teman-teman, berikut ini saya akan menyajikan rekam informasi terbaru di tempat keramaian di Kota Ruteng. Namun sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa buat yang baru gabung untuk klik tombol subscribe dan klik tombol like jika kamu suka dengan video ini. Berikan juga komentar kamu terhadap video yang saya bagikan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai COVID-19, kita tidak lagi sedang membicarakan tentang asal-usul atau bagaimana bahaya virus ini. Sudah pasti virus ini sangat berbahaya. Namun, apa yang terjadi jika kita masih saja cuek atau masa bodoh dengan anjuran pemerintah untuk menaati protokoler kesehatan COVID-19? Lihat saja teman-teman, di Kota Ruteng sejak awal 2021, keramaian kota seperti kembali pulih dalam keadaan normal. Pembatasan sosial berskala besar atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai boleh dilakukan, tapi masyarakat tetap bebas beraktivitas. Hal itu juga bukan tanpa dasar, karena masyarakat juga tentu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari uang atau bekerja. Teman-teman, di tempat keramaian, orang-orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Misalnya di bank, pasar, di kantor layanan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya, ataupun di emperan toko dan tempat-tempat lain yang menjadi tempat keramaian di Kota Ruteng. Siang dan malam, masyarakat sudah kembali bebas melaksanakan aktivitasnya. Hanya sedikit saja yang membatasi diri. Padahal, pemerintah sudah menghimbau untuk terus menaati protokol COVID-19. Arahan seperti kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker saat berkerumun atau saat berkumpul. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Hasil pemantauan dari AN Channel, pada beberapa lokasi keramaian seperti taman kota, di bank, di pasar, kantor layanan sosial masyarakat, dan lain-lain, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang berkerumun dan tidak menaati protokol kesehatan. Tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan mungkin tidak mencuci tangan sampai di rumah. Teman-teman, pemerintah sebenarnya sudah bersusah payah untuk terus mengimbau. Himbauan dilakukan di hampir semua instansi, misalnya di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Satuan gugus tugas juga sering berkeliling untuk memberikan pengumuman tentang bahaya COVID-19. Bahkan, beberapa hari yang lalu, puluhan anak muda yang terjaring razia disiksa oleh Pol PP karena berkerumun tanpa jaga jarak. Tapi masa mereka harus begitu terus, teman-teman? Dan sampai kapan? Memang, pemerintah harus terus turun menghimbau. Okelah, itu tugas mereka. Tetapi kesadaran pribadi kita tentu adalah hal yang paling efektif untuk menangkal virus. Virus berbahaya dan kita antisipasi dengan ikuti himbauan pemerintah.
sangat sederhana. Lalu mengapa masyarakat masih saja masa bodoh, cuek dan acuh tak acuh? Kita harus tahu, pandemi ini belum berakhir, teman-teman. Kalau kita tidak menaati protokol kesehatan, maka kita juga berpeluang untuk menyebarkan virus dan berpeluang terkena virus. Oh iya, saya baru saja berkeliling dan menyaksikan ternyata masih banyak masyarakat kita yang berkerumun tanpa menaati protokol COVID-19. Entah apa alasannya. Padahal, setiap hari ada ribuan nyawa yang hilang akibat virus ini. Manggarai, salah satu kabupaten yang ada di dalamnya. Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak menaati protokoler kesehatan. Dan asal tahu aja ya teman-teman, berdasarkan informasi yang dihimpun dari juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai, Bapak Lodi Moa, sampai dengan hari Minggu 2 Mei 2021 kemarin, Kabupaten Manggarai melaporkan ada 24 kasus kematian akibat COVID-19, teman-teman. Dan COVID-19 tercatat telah menginfeksi 2095 orang. Warga yang sedang menjalani isolasi dan karantina mandiri di rumah akibat terpapar COVID-19 ada 174 orang. Sementara, warga yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 tercatat 1.896 orang. Jadi, wabah ini belum hilang, teman-teman. Supaya teman-teman tahu juga, untuk skala nasional, berdasarkan rilis resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2021 malam, tercatat 1.686.373 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. 46.137 orang yang telah meninggal oleh karena wabah ini. Jadi ini berarti virus ini sangat berbahaya dan kita jangan main-main. Sebenarnya, ada isu di kalangan masyarakat kita saat ini. Sudah mulai berkembang isu bahwa ada yang percaya tentang ada atau tidaknya virus ini. Banyak perdebatan yang terjadi. Oke, itu tidak masalah. Perdebatan memang penting. Kita boleh saja tidak mempercayai virus ini. Tapi jangan sampai terkena sendiri baru kita percaya. Kita boleh meragukan virus yang berada di antara kita, tapi jangan meragukan orang-orang yang telah meninggal oleh karena coronavirus, yang jumlahnya telah begitu banyak, teman-teman. Sehingga, menurut saya, sudah seharusnya kita tetap waspada. Minimal, kita menaati protokol kesehatan, mulai dari yang paling sederhana, yakni di rumah budayakan untuk melakukan cuci tangan di air mengalir sesering mungkin dan wajib pakai sabun tentunya. Sementara saat keluar wajib untuk selalu mengenakan masker. Ingat, pakai masker teman-teman, dan juga jaga jarak. Jangan masa bodoh. Ya, minimal dengan memakai masker dan menjaga jarak, kita boleh meminimalisir penyebaran virus ini atau menjaga diri kita untuk tidak tertular ataupun menularkan kepada orang lain. Sebab kita tidak tahu apakah saya atau Anda sudah terkonfirmasi positif jika tidak menjalani tes. Tetapi untuk mengantisipasi, baiknya kita mengikuti anjuran atau arahan pemerintah. Dan saran saya buat teman-teman semua, yang paling penting adalah kita memulai memberikan pendidikan tentang budaya hidup sehat, terutama berkaitan dengan protokol COVID-19 ini, mulai dari keluarga kita sendiri. Mungkin diri kita terlebih dahulu, lalu berikutnya kepada keluarga, orang tua, adik kakak, anak-anak, dan tetangga sekitar. Teman-teman, mari kita bangun kesadaran bersama bahwa kita masih dalam zona bahaya oleh COVID-19.
Ya, dari informasi ini, menurut teman-teman, bagaimana sebenarnya solusi terbaik agar masyarakat kita bisa mengikuti himbauan pemerintah? Saya menunggu komentar teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa untuk budayakan hidup sehat. Dan sampai jumpa lagi.